Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus. Jumpa lagi kita di dalam program MDT Damai Sejahtera bagi saudara sekalian. Bila sungguh kita bersyukur untuk hari ini Tuhan memberikan kita anugerahnya, kekuatan dan nafas kehidupan. Saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau sekali lagi memberikan kami anugerah-Mu, kesempatan untuk sekali lagi kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila sungguh firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan, sungguh memberkati kami, makin menguatkan kami, dan kami semakin belajar apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu, lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara, sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Tema kita, God is good, Allah itu baik. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan yang kita baca? Allah itu baik. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi menceritakan tentang seorang janda yang memberikan persembahan dari apa yang dia miliki. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Yang pertama yaitu kebaikan Allah hadir dalam kesederhanaan. Sekali lagi, kebaikan Allah hadir dalam kesederhanaan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, bicara seorang janda, kita tahu pasti keadaannya, dan firman Tuhan menjelaskan janda dalam bagian kisah ini keadaannya miskin. Ya berbeda saudara dengan janda yang kita dengar, kita tahu ada yang kaya. Tapi Alkitab menceritakan ini janda miskin. Kita melihat saudara bagaimana di dalam keadaan dia yang miskin itu tidak menghalanginya untuk memberi kepada Allah. Dan apa yang dilakukan oleh janda ini, Alkitab berkata ini dipuji oleh Tuhan. Ya, ini dipuji oleh Tuhan. Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang ini." Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, bicara tentang kebaikan Allah. Allah punya begitu banyak cara untuk menyatakan kebaikannya. Orang-orang yang sederhana, yang miskin, bahkan tidak terpandang, Allah bisa pakai bagi pekerjaannya. Orang-orang yang mungkin direndahkan pada waktu itu, bahkan merasa terasing, Allah bisa pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, saudara, mengapa saudara? Karena Allah sesungguhnya melihat hati setiap orang. Allah mengetahui dengan begitu jelas kehidupan ataupun keadaan tiap orang. Dan dalam bagian ini Allah tahu sikap hati janda yang memberikan persembahan. Dia bukan memberi dari kelebihannya, tetapi dari kekurangannya. Dan indah sekali kita berkata bagaimana ia memberi, dikatakan ia memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Itu yang Tuhan lihat.
Dan itu yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang pada waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Yesus, betapa indahnya di dalam hidup kita ini jika hati kita jumlah ketika kita memberi kepada Tuhan itu sama, saudara. Hati kita sungguh-sungguh memberi, bahkan jumlah yang kita mau berikan juga kepada Tuhan dari apa yang kita miliki, kita sungguh-sungguh memberinya buat Tuhan, nilainya seperti sama. Baik hati kita, bahkan baik apa yang kita berikan. Saudara, pasti Tuhan melihat dan ini menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, itu yang pertama, saudara. Bagaimana kebaikan Tuhan itu hadir dalam kesederhanaan. Yang kedua, saudara, saya melihat bagaimana dari bagian ini kebaikan Allah itu nyata dalam pemeliharaannya. Saudara yang dikasih oleh Yesus, menjadi seorang janda tentu tidak mudah, saudara. Harus menghadapi situasi lingkungan masyarakat, menghadapi tekanan ekonomi, menghadapi pergumulan-pergumulan perasaan yang lain, bahkan lagi keadaan-keadaan yang tidak pasti yang sedang dialami, baik hari ini maupun keadaan ke depan. Dan mungkin banyak pergumulan yang bisa dialami oleh seorang janda. Tetapi sekali lagi, bagian firman Tuhan yang kita baca, saudara, janda memberikan contoh bagaimana yang namanya memberi, saudara, tidak bergantung pada situasi atau keadaan kita, apakah sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik, apakah keadaan kita sedang berlebih atau sedang cukup atau kurang, tetap janda ini memberikan contoh. Dia boleh memberikan dari apa yang dia miliki dan dia berikan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, apapun yang kita berikan kepada Tuhan dari hati, jika kita sungguh-sungguh berikan kepada Tuhan, itu bisa Tuhan pakai, itu bisa menjadi pekerjaan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Yesus, kalau kita merenungkan, saudara, mengapa kita harus memberi, saudara? Seperti contoh janda yang miskin ini, dia memberi dari kekurangannya, sekalipun sulit, tapi dia berikan semuanya kepada Tuhan. Saudara, mari kita renungkan, tentu dasar memberi itu, kunci memberi itu dasarnya adalah karena kita tahu Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Saudara, kebaikan Tuhan kalau kita boleh renungkan, itu nyata bukan hanya bicara tentang keselamatan di dalam kehidupan kita, kekekalan yang akan kita terima. Tetapi saudara bicara juga bagaimana kita di dalam dunia ini, selama kita hidup, kita dipelihara oleh Tuhan. Saudara, Tuhan sudah memberikan kita nafas kehidupan. Dan nafas kehidupan ini gratis, saudara. Kalau kita membayangkan berapa banyak orang di luar sana harus membayar mahal oksigen yang ada. Tetapi kita diberikan Tuhan gratis bernafas. Dari kita bangun pagi sampai ketika saat kita terlelap pun, kita masih bisa bernafas. Saudara, ini bukankah satu pemeliharaan Tuhan? Bukankah ini satu berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita? Kita renungkan juga kebaikan-kebaikan Tuhan yang lain, perlindungan Tuhan, bahkan berkat-berkat jasmani, bahkan rohani yang Tuhan selalu anugerahkan kepada kita. Oh saudara, kita tidak bisa menghitung betapa banyaknya kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, jika kebaikan Tuhan itu dapat dinyatakan melalui hal-hal yang sederhana, seperti yang kita baca dari bagian firman Tuhan kita, maka tentu tidak mustahil juga
Kebaikan Allah itu dapat Allah nyatakan untuk hal-hal yang besar sesuai dengan kebutuhan hidup kita, sesuai dengan harapan kita, saudara. Karena apa, saudara? Allah itu maha besar. Kebaikan Allah itu tidak terukur, tidak terselami. Bahkan 1000 lidah kita pun tidak dapat melukiskan kebaikan Allah. Kebaikan Allah nyata dari hal yang kecil maupun hal yang besar di dalam pandangan kita secara manusia. Allah mampu, Allah sanggup menyatakan kebaikannya. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus, dan kebaikan Allah yang paling besar Allah berikan kepada kita yaitu saudara apa? Keselamatan. Bagaimana dia memberikan kita jalan keselamatan melalui Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Saudara yang dikasih oleh Yesus, mari setiap kita memberikan hidup kita persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Bahkan apa yang kita miliki, mari kita belajar memberikannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dasarnya sekali lagi apa, saudara, dan kuncinya adalah kita tahu Allah itu sudah sangat baik kepada kita. God is good itu sudah nyata, benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh saudara, di dalam perjalanan iman kita tidak akan hitung-hitungan kepada Tuhan. Kita bisa terus memberi diri kita, hidup kita, bahkan apa yang kita miliki untuk Tuhan. Biar Tuhan menolong kita untuk terus bagaimana boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau, karena kebaikan-Mu sudah nyata dalam hidup kami. Terima kasih bahkan di dalam kondisi, keadaan-keadaan tersulit di dalam hidup kami, bahkan keadaan-keadaan kami menderita sekalipun, kebaikan Tuhan tetap sudah Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan, bantu kami sebagai umat-Mu untuk boleh juga memberikan yang terbaik buat Tuhan dari hidup kami, dari apa yang kami miliki. Karena kami sadar Tuhan, sampai kami dipanggil oleh-Mu meninggalkan dunia ini, kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Tolong kami, ingatkan kami dan mampukan kami selalu memberi yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat beraktivitas.